Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan tim apa ya? Tim The Ghoster, teman-teman. Di ini kita sudah lama tidak ngonten. Ya, ada beberapa bulan Kita vakum. Mungkin ini malam ini ya. Kita awal-awal ngonten, tapi ini tempat mungkin cukup bersejarah bagi Purwakarta. Dimana ntar kita bahas satu-satu, ya kan? Kang Dika gimana? Selama tidak ngonten? Selama 3 konten saya banyak sekali aktivitas karena banyak kesibukan juga. Selain itu juga teman-teman juga ada beberapa yang kerja, Ada kegiatan juga. Jadi kita mencoba untuk istirahat dulu sebentar. Dan sekalinya kita ngonten langsung dihadapkan dengan tempat yang sangat bersejarah ya. Bersejarah bagi Purwakarta dan mungkin Jawa Barat sih. Kerajaan terdahulu. Mungkin Jawa Barat juga. Iya, saya bilang karena mungkin ini tempat salah satu pelabuhan atau dermaga lah. Ya, dulu kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Di mana itu? Ya udah, kita panggil dulu timnya semua ya. Iya. Oke, Kang Dika tolong panggil satu-satu. Coba Kang Dika. Wah, Titin, silakan. Alhamdulillah. Kang Joy. Pak, kita sebelah sini. Kita beda kubu, Pak. Oh gitu ada ya. Dia udah mengkubu-kubu. Kijaka. Kita mudah-mudahan tim lengkap. Terus ada siapa lagi? Ada Amin, mediator kita. Amin. Nah, nggak Amin. Kijaka. Ini ikut kita, wah. Iya. Satu lagi ada Bang Kevin. Silakan, Kang Kevin. Alhamdulillah. Nambah personil. Nambah dong, kalau nggak rame bukan dulu. Soalnya kita agak penakut ya. Mepet biar kelihatan semua, mepet terus. Mau dipoto prewedding dulu, ya kan? Oke, teman-teman. Ya, ada. Ini kalau mau nyecep silahkan, Pak Joy baru disunat ya. Wah, sudah lah. Biasa kita ini harus ada bercanda biar nggak terlalu seram. Biar nggak terlalu seram, kita senyum-senyum dulu. Oke, ini posisi boleh dikasih tahu nih sekarang karena udah mulai lengkap. Posisi ini ada di mana? Ya, sekarang kita berada di salah satu tempat, yaitu sungai yang mengalir dari Citarum. Nah, yang dahulunya dipakai sebagai salah satu pelabuhan dan sempat menjadi dermaga juga pada zamannya. Pada zaman dahulu ya. Kita sekarang berada di Cikau, Bandung. Iya. Atau disebut Tali Baju ya? Iya, nama kampungnya Tali Baju. Cikau Bandung. Ini adalah aliran utama Sungai Citarum. Betul sekali. Yang mungkin dari 0 km Citarum ini titik pertemuan. Ya. Titik pertemuan di beberapa sungai. Ini di belakang kita adalah ke arah sananya pantai utara, teman-teman. Berarti dahulu kala tempat ini adalah salah satu pelabuhan untuk barang-barang komoditas. Betul. Di saat kerajaan ya. Saat kerajaan, di saat zaman sejarah Belanda. Hindia Belanda, betul tepatnya. Yang jelas sebelum bendungan ini ada juga. Sebelum bendungan terbangun, ini ada pelabuhan untuk ke arah Bandung. Iya betul. Dan tentunya Pariangan lah disebut. Dan tentunya teman-teman di sini sangat sangat kental dengan sejarahnya, begitu juga dengan mitosnya. Banyak sekali hal-hal gaib yang terjadi di sini. Nah, mitos apa saja sih yang beredar di sini? Nanti akan kita tarik narasumber ya? Iya, ada narasumbernya dari tokoh setempat juga yang ada. Itu teman-teman, gimana? Langsung kita mainkan aja. Berarti kita panggil ini ya, narasumber aja. Oh, narasumbernya nanti. Narasumber Ferdi berdua aja sama narasumbernya. Oke, siap narasumber. Ya udah, kita langsung mainkan aja ya. Let's fly with The Ghoster. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama narasumber untuk
mengetahui sejarah tempat Cikau Bandung ya Pak? Kampung Tali Baju, Desa Cikau Bandung teman-teman. Nah, seperti apa sih Cikau Bandung ini dahulu kalanya? Mungkin kita akan langsung ke Pak siapa dulu nih Pak? Ada yang apa tahu? Bapak? Ya, dengan Pak siapa Pak? Suharja. Pak Suharja. Boleh Pak diceritakan asal usulnya Cikau Bandung Pak? Kalau saya tahu sejak lahir itu ya, dulu ini Desa Cikau Bandung sebelum ada bendungan merupakan sebuah dermaga atau pelabuhan, di mana ini tempat perdagangan, dan catatan sebelum ke sana lagi nate merupakan pelabuhan yang pusat dari perekonomian di daerah Purwakarta yang mengangkut atau nyandak ya barang-barang di Wanayasa seperti teh, kopi. Di sana kan dia nanti di badai dikirim ke Tanjung Priuk. Itu berarti zaman Belanda ya Pak? Zaman Belanda teman-teman. Jadi di saat zaman Belanda, salah satu pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut hasil bumi ya, hasil bumi untuk daerah Wanayasa atau daerah Tonggoh lah ya, daerah atas, itu melalui di dermaga ini Pak. Berarti itu lewat jalur sungai Pak. Berarti lewat yang Cikau yang sana ya Pak ya. Bukan, ini kan aliran yang belakang kita kan aliran Citarum. Berarti yang sungai yang sebelah anak sungai sana Pak. Sebelah sini. Oh sini. Pusat sini. Ya. Berarti Pak kan itu ada aliran sungai yang sebelah itu Pak. Itu kan juga dipergunakan Pak. Oh berarti yang kalau yang dari sana itu anak sungai yang disebut Cikau ya Pak. Kalau sini kan Citarum. Kalau yang Cikau berarti digunakan dari Wanayasa sampai ke sini. Ini pusatnya. Pusatnya ini. Jadi teman-teman yang orang Wanayasa dahulu, jadi Sungai Cikau ini dipergunakan untuk mengangkut hasil bumi, hasil panen ya, dari teh, ina, kopi untuk dibawa ke dermaga sini ya Pak ya. Dermaga sini dikumpulkan di sini melalui jalur sungai yang mungkin teman-teman tahu yang membelah kota Purwakarta. Nah, di sini adalah tempat pertemuannya ya. Antara Sungai Cikau yang membelah kota Purwakarta dan Citarum. Ya kan? Citarum ini titik pertemuannya ya Pak ya. Atau pusat dermaga atau pelabuhan. Itu teman-teman. Jadi ini sangat vital dahulu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kan dulu untuk bukti-bukti sejarahnya apa sih Pak yang ditemukan di sini Pak? Banyak ditemukan lah barang-barang bersejarahnya seperti keramik. Kadang-kadang kalau suka menggali tanah ini ada bata yang ukurannya gede itu, bata dahulu itu kadang-kadang suka ditemukan bangunan ada dahulu itu di sini sekitarnya. Terus ditemukan banyak lah bukti-buktinya seueur gitu, ditemukan bukti-bukti sejarah. Jadi seperti roda buat usado itu ya, zaman dulu juga ada Pak Iwan. Terus apa lagi Pak? Kalau sado mah di sana di Leuwi Kuda. Oh Leuwi Kuda. Tempat istilah nama terminal sado. Oh terminal. Terminal kuda buat angkut-angkut ya. Kalau ke Purwakarta itu naiknya di sana pakai sado. Pakai sado ke atas ya. Delman, ke arah Jatiluhur kali ya. Dulu sejarah disebut Leuwi Kuda teh, Sungai Leuwi Kuda ada aya ieu kuda anu nuju di Pandian tenggelam. Oh tenggelam. Jadi enak terkenalnya Sungai Leuwi Kuda. Gitu teman-teman. Jadi dulu ada di daerah Cikau namanya, mungkin teman-teman kalau melewati area Tali Baju ini, Tali Baju Jatiluhur, dulu ada namanya, sebelumnya itu ada Leuwi Kuda terminal. Nah itu adalah terminal andong ya Pak ya. Kalau dulu disebutnya andong. Jadi itu alat transportasi untuk mengangkut. Apakah mengangkut hasil panen, apa mengangkut orang ya Pak ya, berpindah dari sini ke mungkin ke arah kota, atau untuk angkut-angkutan barang, seperti dari kapal A ke kapal B gitu, mindahin kan, karena di sini adalah pusat perdagangan ya Pak ya. Nah selain itu, selain ditemukan tadi kayak sado,
apa tadi Bapak menemukan apa tadi teh guci apa ya? Iya. Guci itu. Nah, sekarang itu ada di mana Pak? Kalau boleh tahu, apa seperti apa sih gucinya Pak? Jadi sekarang kayaknya ada di museum, Museum Purwakarta. Museum Purwakarta. Ada. Ada. Nah, Perpustakaannya juga ada. perpustakaannya ada ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa nih, harus dibuktikan kita ntar harus ke museum. Itu ada sejarahnya bahwa Tali Baju atau Cikau ini adalah dulu dermaga. Salah satunya mungkin guci apa ya? Itu guci berasal dari mana Pak? Atau dari Cina Prancis kayaknya. Cina atau Belanda? Belanda ya Pak. Belanda. Belanda ya. Belanda. Berarti tahun berapa tuh Pak perkiraan Pak? Karena kalau tahun kerajaan Pajajaran itu adanya 1400 sampai 1600 ya Pak. Iya. Siliwangi ya. Iya. Ya. Nah berarti kan selama transisi itu karena Belanda menjajah kita tuh sangat lama, hampir 350 tahun. Namun kita mah udah anak cucu buyut gitu, gitu teman-teman. Jadi perkiraan tahun berapa nih Pak yang Bapak tahu gitu? Ya sekitar tahun zaman ini aja Belanda Pak. 18 begitulah tahun Oh 1800 lah. 1800-an ya yang kerajaan ini kayaknya Siliwangi itu. ya Pak, kalau Pajajaran kan antara 1400 sampai 1700 nih Pak. Selama kejayaannya ya. Iya. Terus digantikan sama Suryawisesa. Iya. Suryawisesa pengganti sebagai kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja digantikan oleh anaknya Suryawisesa dengan bukti batu tulis. Iya. Ya kan, karena dia ontran-ontran, banyaknya serangan dari Banten, dari Cirebon, kerajaan Islam, akhirnya Pajajaran menghilang. Ya kan, hanya meninggalkan mungkin bukti sejarahnya adalah batu tulis. Ya mungkin kalau ada beberapa batu itu disebutnya batu menhir. Batu menhir itu kayak tugu batu yang kayak di Gunung Padang teman-teman. Ya ukiran kalau di sana. Mungkin kalau kita itu batu menhir tuh mirip di batu yang ada di Gunung Padang Cianjur. Nah konon katanya batu Padang yang ada di Cianjur itu berasal dari Purwakarta juga, di Gunung Parang. Awal muasalnya katanya seperti itu Pak, tapi kita nggak tahu ya. Harus perlu. Padang apa Gunung Parang? Gunung Padang kan batu Iya. berundak-undak. Oh iya. Nah batunya dari mana? Itu kan batunya mirip kayak di Arca Domas, batunya mirip sama di batu tulis. Nah batunya berasal dari mana? Kan jadi pertanyaan Pak. Nah mungkin sejarahnya batunya berasal dari Gunung Parang Purwakarta. Karena dulu mungkin saya lihat secara geologisnya itu, secara fisik ada Gunung Bongkok, Gunung Parang di tengah-tengah jalan desa ya. Mungkin dulu itu gunung, mungkin dibelah zaman dulu mah menurut banyak jangan bangun Gunung Padang dan lain-lain seperti itu. Nah kita betul. Nah kita balik lagi karena ini adalah jalur utama antara Kerawang, Sungai Citarum ya. Purwakarta. Sungai Citarum jalur utama ini mungkin kalau di Bandung ada 0 km Citarum. Nah ini teman-teman sampai ke sini, kebayang panjangnya berapa puluh kilometer dari Bandung ke sini Pak? Gunung Wayang ya pusatnya. Gunung Wayang, mohon Bandung. Sumber mata airnya 0 kilometernya teman-teman. Nah di sini adalah pertemuan sungai ya Pak ya, antara sungai yang dari Wanayasa sampai ke Citarum. Dan dari Citarum ini sampai ke pantai utara, mungkin Cibuaya ya, sampai ke Cibuaya. Kalau dulu nggak dipecah-pecah zaman Belanda kan untuk mengaliri sawah ya. Kalau dulu nggak dipecah-pecah ini sampai ke daerah Kerawang. Kalau dulu adalah ada kerajaan di situ daerah Cibuaya itu, kalau tidak salah Tarumanegara Pak. Itu kerajaan mungkin tertua di Pulau Jawa yang ada bukti sejarah dengan bata-bata ya kan. Nah ini alirannya tidak jauh sampai ke sana, aliran Sungai Citarum ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu pintu masuk untuk ke Jawa Barat. Itu ini menjadi sentral utama ya Pak ya untuk tadi perdagangan antara hasil bumi ya dari negeri Pajajaran. Semua dikumpulkan di sini.
Jadi Dan terminal lah. pelabuhan. Sekarang mah terminal pelabuhan gitu ya. Kalau dulu mah mungkin kayak pelabuhan di Jakarta itu Sunda Kelapa. Iya, Sunda Kelapa. Kelapa. Betul, Iya, seperti itu. Mungkin dulu di sini ada perahu-perahu besar sampai sini karena di sini dalamnya berapa meter, Pak? Di berapa 50 meter ya. Oh, kebayang teman-teman. Dua gantar panjang. Dalamnya 50 meter kurang lebih. Kalau mau nyoba silahkan lah. Saya mah nggak berani teman-teman. Dan Dulunya Jero, pasar ini. Hah? Sininya pasar. pasar. Oh, ini tuh pasar. Iya, Di Tali bawah Baju pasar. itu udah pasar. Sebelum ada bendungan Jatiluhur, Heeh. pasar. Oh, pasar. ini. Pasar. Pusat ini bambu, kayu ke sini. Kayu di sini. Oh, di bawah sini. pasar. Oh, dermaga tuh pasar sini. Iya. Jadi transaksi di sini ya. Kalau boleh tahu yang di sana tuh Pak, kampung yang di seberang Sama aja. sama Tali Baju. Tali Baju, cuman terpisahkan oleh sungai. Dan sekarang yang di seberang itu bukan Purwakarta lagi, tapi Oh, Karawang. oh, jadi Perbatasan sekarang. perbatasannya adalah sungai ini, yang sana itu Karawang, yang sini Purwakarta gitu kan. Tapi kalau mengikut sejarah dulu ya Purwakarta kali ya atau apa? Gitu teman-teman. Tapi saya sih Purwakarta tuh menurut saya ya Pak, Ya. Purwakarta itu banyak mengandung sejarah. Kalau menurut Purwakarta itu, menurut bahasa Sasangkerta itu pur itu awal, karta itu kehidupan Pak. Di awal kehidupan. Jadi orang dahulu bikin nama kota bukan asal. Nah, ada apa di Purwakarta gitu kan? Yang mungkin salah satunya dermaga. Iya. Ini kebayang dermaga ini 350 tahun ya. Iya. Iya. Belanda dijajah mungkin waktu zaman kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi, mungkin ini juga digunakan karena orang dahulu menggunakan alat transportasi itu diutamakan adalah sungai, Pak. Kalau Sungai. nggak salah zaman dulu itu di sini kan ada negara Prancis juga. Prancis. Cikau Bandung kalau nggak salah kedengaran orang tua gitu ya, Ya. orang tua yang udah meninggal, katanya di sini tuh ada lapang internasional Purwakarta antara Indonesia dan Prancis. Cikau Bandung lah pertama adanya. Lapang internasional, lapang bola berarti. Lapang bola, ya. Oh, buat kegiatan olahraga ya, Pak ya. Olahraga itu antara kedua Di desa Hegar mana? Hegar mana ya, Pak? Ya, lapang internasional. Bayang teman-teman, itu ada lapang internasional buat mengadakan kegiatan masyarakat lah ya, Pak ya. Kedua negara Olahraga biasanya, dua negara Nah, antara Indonesia dan Prancis. Prancis. Gitu, teman-teman. Sini hanya ada. di sini banyak keturunan Prancis. Oh, Bapak turunan Prancis. Turunan saya keturunan ketujuh. Prancis. Alhamdulillah. Nah, Pak, setahu Bapak kan ini zaman Belanda. Apakah ada bukti sejarah zaman Pajajaran, Pak? Karena Sungai Citarum ini sampai ke Bandung, Pak. Karena dulu kalau di kerajaan kan Prabu Siliwangi itu menyatukan kerajaan dari Panjalu sama Bogor ya, Pak ya. Iya. Jadilah nama Pajajaran. Dahulu batasnya adalah Sungai Citarum, Pak. Iya. Yang sana adalah Pajajaran penguasa Prabu Siliwangi. Iya. Yang sebelah kiri sini nih kita dari Camis, Galuh. Kerajaan Galuh disatukan sama Prabu Siliwangi, namanya jadi Pajajaran. Dahulu batas kerajaannya adalah Sungai Citarum, Pak. Seperti itu. Tapi kalau setahu Bapak, apakah pernah menemukan bukti sejarah kerajaan, Pak? Kalau menemukan Ada cerita-cerita gitu. ya patilasan dengan bekas tirakat Prabu Siliwangi. Oh, ada ya, Pak ya. Jawara-jawara gitu ya zaman dulu. Di tempat pasir benteng. Pasir benteng. Ya, terus kalau di sana kan seun batu-batu Batu benteng, mohon batu kursi. Mohon tak sigana menurut kalian ningali bukti-bukti sejarahna lembah kadinya. Bekas-bekas Lebih kerajaan. cenderung nate kanu patilasan tempat tirakat. Tempat tirakat lah ya, mungkin tempat dahulu niis sebenarnya. niis karena raja-raja biasanya kalau sungai itu banyak menyimpan bukti sejarah, Pak. Iya. Karena apa? Dahulu orang dahulu tuh menggunakan alat transportasi itu utamakan melalui sungai, Walungan. walungan. Karena nggak ada jalan
jalan hot mic mah. Bener tuh Pak. Sarakti Jalan mobil ke jarang. mobil kayak eueuh lah, lain jarang eueuh Pak gitu. 1000 hiji meureun bogana oge gitu. Udah Udah lah. Udah jadi memang mungkin di sepanjang ini tidak kaget kalau kita menemukan bukti-bukti sejarah bekas Pajajaran ya Pak ya. Salah satunya mungkin yang ada di daerah Jatiluhur tuh Ampu Sayang Pak. Iya. Terus di sini tuh ada makam apa lagi Pak? Bah Talaga, Ibu Cikao. Ibu Cikao ya. Terus yang di atasnya tuh ada di Mansur, Mbah Pasir Benteng, Mbah Pasir Benteng. Mungkin itu adalah sesepuh ya Pak ya. Jawara. Sesepuh dahulu yang menguasai pelabuhan. Iya. Salah satu orang-orang yang saksi bisu lah, saksi sejarah ya. Mudah-mudahan ntar malam ini kita bisa mengungkap nih bukti sejarah dari makhluk gaib yang ada Pak. Nah kalau dari segi misterinya apa sih Pak Sungai Citarum yang ini Pak? Setahu Bapak? Ya kelihatan ininya ya. Ya sepintasnya aja. Ini dulunya bekas tabur bunga. Tabur bunga. Ya dulunya bekas tabur bunga. Saya Ada jaipongan, ada reok segala macam dari perang sana sampai dari sini. Saya ngelihat air Citarum ini dari tahun 2004. 2004 caranya ini bekas tabur bunga. Langsung saya pulang lagi sampai sana sampai ke Banggul. rutin biasanya tiap tahun Agustus. Itu apa Pak? Tabur bunga itu untuk apa Pak? Mungkin menghormati sejarah tahun apa gitu kan. Taruhun lah ya. Jadi dulu kita sebenarnya tabur bunga ini adalah bukti sejarah. Mungkin banyak juga orang-orang berperang ya Pak ya. Zaman Belanda merebutkan pelabuhan ini, itu kan apa dari kerajaan Pajajaran atau dari Belanda. Mungkin di sini juga bekas banyak pertempuran ya Pak ya. Dan disebutnya kalau sungai itu Astana Panjang. Oh sungai itu Kan bekas danau dibuang bang. apa ya kan? Sungai yang nomor Piceun ya. Astana Panjang Dulu mah pembuangan ya teman-teman. Jadi banyak roh-roh ya. Terus ini jadi pembuangan mayit gitu ya men. Banyak korban-korban lah ya Banyak zaman. korban. Mitos yang meninggal. Dari dulu sampai Mitosnya apa sekarang tuh, Pak? Ada juga. Kalau banyak sini Yang pernah terjadi yang pernah keanehan selama masyarakat. dulu mah ceritanya mitos ini mah yang ada yang jadi mata-mata Belanda menunggu masyarakat hidup di masyarakat kita. Oh, Tenggelamkan. ditenggelamkan di alumni nah di Bemberatan teman-teman. Berasa Nah selain zaman Belanda setelah kita merdeka nih Pak, pernah ada kejadian yang tiba-tiba perahu mati. udah banyak. Apa tuh Pak? Anu ditulung itu biasa nama ada nyebrang. Kan tahun berapa sini anu nyebrang mau menerapkan PLN. Padahal orang nate paling termojai. 2015 kan. Maghrib pada maghrib ya. Salah. Jadi diambil natenya anu sejumlah nate 4, anu meninggal 2, selamat 2. Padahal orang nate paling termojai. Tapi Pak yang selamat itu cuma dikasih waktu setahun dia tenggelam lagi. Yang model yang sering nyebrangin juga kan Pak. Jadi Itu yang aneh ya itu ya. jadi apa di sini ada beberapa yang mungkin tenggelam entah apa dan seperti apa ya Pak ya. Yang jelas mungkin ada kecerobohan di manusia. Contoh mungkin perahunya rusak, bocor, kita tidak tahu. Seolah-olah jangan menyalahkan gaib terus ya teman-teman. Mungkin setidaknya Ceroboh. kita juga punya kesalahan yang kita tidak tahu ya Pak ya. Gitu. Nah inilah yang terjadi mitos yang ada di masyarakat, sering ada yang enggak. Nah kalau di malam-malam tertentu Pak, apakah ini suka ada wangi-wangian tertentu Pak? Kadang-kadang Air nih. biasa nama kalau menurut orang tua dulu kalau ada tamu ya, airnya itu suka keabu hanyir. Kalau menurut orang tua itu katanya ada tamu, nggak tahu ada tamu apa. Tamu dari mana ya? Karena menurut saya sih wajar ya teman-teman di sini karena ketemu dua sungai. Yang sebelah sana Sungai Cikao adalah sungai utama yang melewati Purwakarta, sungai utama. Dan sini adalah sungai utama
yang membelah Jawa Barat. Ya. Ya mungkin wajar kalau misalkan banyak pertemuan atau gaib-gaib kumpul di sini. Ya kalau baik-baik banyak di sini. Ya, Kadang-kadang pasti. kan di masyarakat itu juga ada yang kesurupan juga. Oh ada gitu. Berarti kalau ada malam-malam tertentu suka bau anyir ya. Anyirnya anyir darah atau anyir? Anjir gitu Pak. Jadi kayak darah seperti itu. Oh darah ya. Soalnya dulu juga saya pernah ngalamin waktu masih kecil di sungai itu bau anyir. Iya. Biasanya itu terjadi antara maghrib sama isya lah. Biasanya jam-jam segitu tuh bau anyirnya. Maghrib sampai ke isya. Udah lewat itu sudah biasanya Pak. Tapi sepilan serangan. Ya seperti itulah. Ya kalau menurut kolotnya cina ayat tamu. Nah, dulu pernah ada ini nggak Pak, ikan yang besar di sini yang suka menampakkan Pak? Pak, itu mah ada mitosnya ada buaya buntung Buaya putih ya. Buaya putih. Buaya buntung teh nanti di kadek ekor nanti tapi bukan baik Oh. ciri aja itu dikasih ciri mitos Di sini juga kayak mitosnya begini, kan kalau ada yang tenggelam, ikan itu pada keluar gede-gede. Orang setempat itu tidak mau ngambil atau memancing atau ngeherap lah cek bahasa. Ngeherap. Nah, gitu ya, kalau nggak tahu itu kenapa gitu. Kalau ada yang tenggelam, tandanya udah tenggelam nih. Terus nggak lama banyak ikan lah yang muncul yang gede-gede Iya, gitu ya. Gede-gede. seperti HC di kita di Jalan nanti ya. Tapi kalau yang tenggelamnya itu udah dapat, itu apa ikannya hilang, nggak ada lagi. Pernah saya menyaksikan sendiri keanehan-keanehannya. di beberi kadang-kadang pernah ini kan memberi lauk tapi lauknya maju sampai kan memberikan terus tengah cair bahkan ada kapur. Oh, penasaran ya, cari tebenang lauk namanya. Terus saya kejar di kaleles anjana juga jujur apa pantulung terus kalau lauk tebenang mana di tengah cair. Di sana ya. Iya, terus karena lauk gampang tapi diberikan maju. Selama tenggelam belum didapatkan, ikan itu gede-gede keluarnya. Biasanya kalau orang meninggal itu berapa lama sih? Kalau menurut ilmu mah ya, ilmu kalau 3 hari. Biasanya ngambang lah, kecuali kalau airnya ada di bawah teh bukan sungai bersih gitu ya, namanya mungkin aya akar, aya naon kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang sok kayak itu kan, sok kayak impikan, namun Pak Alek Kapanggina itu di dia. Oh, berarti Kenyataan ya Pak ya? Kenyataan. berarti suka ada petunjuk gitu ya Pak ya? Atau si rohna masuk gitu, Oh, biasa bejaan di anu. Iya, Gitu. iya. Berarti yang paling heboh mah kejadian 2015 ya. Orang PLN. Antara itulah. PLN Kalau gak salah gitu. Ya, saya paling lupa. heboh berarti ya Paling di heboh. bajunya. pada maghrib itu abdi ge erek sholat jerokan gitu. Gak selang setahun. Ya yang meninggal ada satu lagi. Oh, jadi dia waktu ini mau benerin listrik gitu Iya, ya. ini Seberang gitu. Oh, ke kampung seberang. Cuman memang berangkatnya waktu maghrib gitu. Karena akses listriknya kan dari Purwakarta menyeberangi sungai ini di sini nih. Ada kalau Oh, ini ada. ada. Oh, nyebrang tiang-tiangnya ini. Oh, tiangnya ini nyebrang sana. Nyebrang sana. Jadi petugas PLN mau tidak mau dia harus menyeberang sana. Oh, gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Berarti ini cukup lengkap ya, Pak. Sejarahnya banyak. Ternyata tali baju ini awal cikal kota Purwakarta lah namanya banyak. Berarti karena pusat perdagangan lain di kota. Di dia awalnya. Kabeh pertanian, hasil bumi di dia ya. Ada tadi andong. No. Ya kan? Selama mobil, Bro. Mobil, Kereta. Oh, kereta. Ada pas bendungan ini Pembangunan dibangun, Jatiluhur. Jatiluhur, mungkin tahun berapa itu 70-an, 60. 1562 kurang lebih. dibangun, ada kereta Prancis kayaknya ya. Barang, kereta Barang barang. untuk pembangunan Jatiluhur juga ada. Di Nah Jakarta itu juga mau kejadian-kejadian barang aja, aneh-aneh juga Banyak ya? banyak. korban
banyak korban lah. Karena mungkin kalau dulu kan teknologi kita kurang canggih, kadang-kadang salah ngabaudan atau page, jadi ngagoleser atau apa. Sebenarnya seperti itu sih teman-teman, cuman memang mungkin masyarakat dahulu selalu menyangkut pautkan dengan hal mistis dan gaib. Nah, kita akan tim The Ghoster akan ungkap nih sejarah yang ada di sini atau makhluk gaib lah, menceritakan apa sih sejarahnya yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa terungkap ya Pak ya. Karena mungkin makhluk gaib juga punya rahasia yang tidak bisa diceritakan. Gitu. Setelah ini kita akan melakukan pengecekan energi. Seperti apa yang dirasakan ntar oleh para narasumber. Kayak gimana? Kalau saya sih jujur ya Pak, kepala udah agak berat nih. Kepala udah agak berat, kayak udah mulai ngumpul. Dari air juga udah pada datang, ya kan, udah pada tetep lah gitu ya. Kalau saya rasakan di kepala saya ini kayak ada energi gelombang. Ini yang mungkin coba untuk satu frekuensi lah untuk nyoba untuk berbicara sepertinya, cuman memang tetap saya akan ada bagiannya ya. Oke teman-teman, untuk sesi cerita mungkin sudah, kita akan melakukan pembuktian lab The Ghoster.